Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Taib, alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan pelajaran kita ya pada sore hari ini tuh Fathul Atfal ya. Dan sebentar. Taib. Nah, alhamdulillah di sini ada ya. Terakhir kita sampai pembahasan kita sudah masuk pada pembahasan nun sukun ya, Bu ya. Nah, ini terakhir ini insya Allah. Nah, ini terakhir yaitu ikhfa, idgham ya, idgham. Berarti sekarang kita masuk pada bait yang ke-13. Wasadisul iqlabu indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga adalah iklab, yaitu di antara hukum nun sukun atau tanwin ya. Yang ketiga adalah iklab. Nah, yaitu bagaimana? Nah, lihat apa sih iklab? Iklab maknanya adalah secara bahasa antara iklab itu adalah taghyir ya, merubah merubah. Adapun secara istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ba menjadi mim. Jadi mim. Nah, mim yang tersembunyi ya. Jadi mim yang tersembunyi karena mim itu itu ya dari sisi suara pengucapan itu bunyinya mim yang digunakan pada pengucapan dengan tempo 2 harokat. Nah, ilatnya atau sebab iklab ini adalah ketika tidak bisa idgham pada huruf ba, nun, maksudnya sebentar mana ini? Nah, ketika tidak bisa idgham pada huruf ba, ya, idgham itu apa memasukkan ya? Maksudnya idgham itu memasukkan. Ketika tidak bisa mengidghamkan atau memasukkan nun atau tanwin pada huruf ba karena jauhnya makhraj tersebut. Artinya antara nun dengan ba itu makhrajnya jauh. Maka ya diganti menjadi mim. Langsung saja. Di sini ada contoh dari iklab adalah yanbu'a. Yanbu'a, maka kita baca suaranya nun di sini menjadi mim. Yambu'a, yambu'a. Dan ini dengan merapatkan bibir ya. Walaupun ada ya sebagian ulama mengatakan dengan furjah. Apa itu furjah? Furjah itu ketika membaca iklab itu bibir nggak terlalu rapat, bibirnya sedikit renggang gitu. Ya, ini namanya furjah. Tapi kita kuatkan pendapat yang mengatakan itbak atau merapatkan bibir. Jadi
Karena ketika kita mengucapkan huruf mim itu kan bibir rapat ya. Baik. Jadi nunnya kita rubah menjadi suara mim ya. Yam, yam. Nah, ketika ngucapin mim kan bibir dirapatkan ya. Baik. Yam bu'a ambihum mim ba'd mim ba'di mim ba'di. Baik. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada tandanya atau ada rumus mim kecil di atas nunnya itu. Bisa dilihat ya, ada mim kecil di atas nun. Ya, ini ketika nun mati bertemu ba. Lalu bagaimana ketika tanwin bertemu ba? Di mana letak mimnya? Nah, letak mimnya itu lihat letaknya yaitu ada di yang di tanwinnya itu. Jadi yang tanwin kan contohnya sami'an. Nah, itu kan yang tanwin huruf ain ya. Nah, itu di atas yang tanwin itu ya. Sami'an basira. Alimun bidatis sudur. Dhalalim ba'id. Fi dhalalim ba'id. Baik. Jadi ditandai dengan adanya mim kecil. Baik. Coba kita persilahkan teman-teman untuk praktek ya. Coba silahkan. Boleh yang ingin membaca boleh angkat tangan ya. Silahkan. Atau saya panggil langsung ya. Baik. Kepada peserta atas nama Bu Andini Pamulang, silahkan Bu Andini. Ya Ustadz. Ya, silahkan Bu. Yang mana Ustadz? Coba yang itu, yang contohnya aja Bu, yang bu'a itu Bu. Uh, Yambu'a ya, ambi cara bacanya perhatikan. Yang bu'a. Jadi dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Yang bu'a. Coba. Yambu'a Terus ambi'um ulangi. ambi'hum Iya. mim ba'di Mm-mm. sami'an basira alim Sami'an sami'an basira. sami'an basira Terus alimun bidhati linya panjang ya, dua harokat. Alimum bidati. alimun bidhati Mm-mm. dolalim ba'idin. Mm. Nah, jadi cara membaca iklab itu dengan tempo guna yang dipanjangkan ya, ya kurang lebih dua harokat itu pendekatan saja. Walaupun tetap patokannya adalah talaqi ya, mendengarkan penjelasan guru kemudian kita praktekkan. Baik, syukron Bu Andini, barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustaz, boleh eh, boleh ditanya Ustaz, yang mm-mm. tadi pendapat tadi bisa ditulis di obrolan Ustaz, tulisannya tadi Oh yang siap. Oke, sujam sama apa ya tadi yang beda oke, pendapat saya, itu. saya, saya tulis ya di obrolan ya Bu. Makasih Ustaz, Skron. Oke, sama-sama Afwan. Jadi
cara baca cara baca iklab ya. Iklab ada satu itbaq, merapatkan kedua bibir. Dua, ada hurjah, yaitu merenggangkan sedikit merenggangkan bibir. Ya, itu saya tulis ya, sudah saya tulis. Cara baca iklab, satu itbaq, merapatkan kedua bibir, dua furjah. Dan yang kami pilih adalah itbaq. Tab. Ya, silahkan. Berikutnya ada peserta atas nama Bu Darwati. Silahkan Bu Darwati. Iya, Ustaz. Ya, silahkan Yang Bu. di atas, yang di una, yang itu. Yambu'a. Oh iya. Mm. Yambu'a. Apa lagi tuh? Berikutnya kurang gede Bu Ambi, ya. ambihum Mm-mm. dolalim ba'id. Nah, kelihatan Bu? Sami'an basira. Alimun bizati. Alimun bizati. Satu lagi Bu. Dolalim ba'id. Masya Allah. Ya, syukran Ibu. Nah, Ya, benar. Afwan. Ya, kemudian selanjutnya peserta atas nama Bu Ain, silahkan Bu Ain. Halo, ya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Coba Bu Fitri. Ya Ustadz, ini yang dibaca yang contohnya itu. Contohnya Bu. Ya, Jelas Bu tulisannya? jelas Ustadz. Ya, silahkan. Yambu'a ambihum mim ba'di sami'am basiro Baca shad, alimun. perhatikan. Sami'an basiro. Si. Sami'an basiro. Sami'am basiro. Dua harokat saja roknya ya. Basiro. Dua harokat saja. Sami'am basiro. Alimun bizat dolalim ba'id. Baik, barakallahu fiik.
Ya, selanjutnya silahkan peserta atas nama Pak Imam Ghazali. Halo, Pak Imam Halo, Ghazali, ada? ya, Ya, silahkan Pak. Ya, sudah jelas Bismillah. suaranya, silahkan. Yamba'u'an, Yambu'a. yambu'an. Bukan, jadi tanwinnya jangan dibaca ya. Mm-mm. Tanwin pada huruf ain itu tidak perlu dibaca, tapi diganti dengan huruf mat, diganti dengan bacaan mat, bacaan panjang 2 harokat yang itu disebut dengan mat iwat, ya. Yambu'a. Coba. Yambu'a, Mm-mm. ambihum, Ambihum. Nah, situ ada hamzah ya. Mm-mm. Setelah ba itu hamzah sukun. Ambihum. Ambihum, mim ba'di, Hmm. syami'an, Sa. Jangan sya, tapi sa. sa, Sami'an basira. sami'an basira. Jadi baca iklapnya itu dengan tempo gunnah ya, dengan gunnah yang dipanjangkan temponya. Tempo gunnah yang dipanjangkan. Sami'am gitu ya. Sami'am basira. Coba. Sami'an basira. Gitu. Alaihim Bukan bidzam alaihim. Alimum bidati. alimun bidzati Alimum. Suaranya jadi mum ya. Kan tanwin ketemu ba. Suaranya jadi mim ya. Alimum bidat. Nah, kalau mau disukunkan silahkan. Kalau dibaca juga nggak apa-apa. ali alimun Bukan alimun. bidzati Jadinya mum jadi M. Alimum mum mum. Alimum bidat. alimum bidzati Alimum. Ditahan ya. Jadi jangan buru-buru bacanya, Pak. Jangan buru-buru. Alimum bidzati. Salah. Tapi alimum. Ditahan ya. Alimum bidzati. Coba. alimum bidzati. Nah, begitu. Dipahami, Pak? Iya, Pak. Lanjut. Dhalalim ba'idi Do bukan zo, tapi do. Do. Do lalim ba'idin. dhalalim ba'idi Din. ba'idin Kalau mau disukunkan bisa. Dolalim ba'id. dhalalim ba'id Dolalim. Ditahan. M-nya ditahan. Dolalim ba'id. dhalalim ba'id. Ya, tapi jangan terlalu lama ya, Pak ya. Iya, Barakallahu fiik. Pak dengan Pak siapa tadi? Pak Imam Imam. Ghazali ya. Iya, Ya, Serang, selanjutnya dari mana, Pak? Serang, Oh, Banten. dari Serang. Ya. Ya, selamat bergabung, Pak. Ya, Terima kasih. selanjutnya siapa? Selanjutnya peserta atas nama Nur Hamsiyah Salim. Nah, ini silahkan.
Ya, Nur Hamsia Salim, silahkan. Halo. Ya. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yambu'a Mm-mm. anbi'uhum Mm-mm. min ba'd. Oke, kalau mau disukunkan mim ba'd. Jadi ada qalqalah mim ba'd. Min ba'd. Mm-mm. Sami'an basira. Mm-mm. Alimun bidzat. Bidzat. Alimun bidzat. Nah, jadi huruf ta-nya itu ada angin yang keluar ya. Bidzat. Alimun bidzat. Dolalim ba'id. Masya Allah. Ya, syukron, Ibu. Ya, barakallahu fiik. Ya, selanjutnya peserta atas nama apa ini? Lambangnya SQI ya. Bukan atas nama siapa ini? Ya, ini sialnya SQI ini. Silakan. Oh ya, kan? Tahu Bapak? Silakan. Type. Atau yang lain mau baca lagi silahkan. Barakallahu fiikum. Kalau tidak kita lanjutkan pelajarannya di Afwan Ustadz tanya berikutnya ya. deh, ya. Mm-mm. Untuk Ya, membaca iklab itu silahkan Bu. Mau tanya? Silahkan. ya, untuk membaca iklab itu sama seperti kita Mm-mm. guna mim dan nun itu Ustadz pada dasarnya. Cara menekannya. Betul, Perbedaannya apa Ustadz? betul. Perbedaannya Perbedaannya. maksudnya non apa Bu? Non bertasdid apa kasusnya kayak gimana? Untuk lama Halo, mendengungkannya itu sama. Misalnya ketika sama sama. sama Ibu. Nggak jauh Bu. Jadi sebenarnya ada perbedaan. Jadi gunnah itu ada tingkatan Bu ya. Dengung itu banyak tingkatannya. Satu, tingkatan yang paling tinggi adalah nun dan mim yang bertasdid. Nah, ini tingkatan ini namanya akmalu matakun. Paling sempurna. Contohnya amma yatasaalun. Nah, yang non innallaha ma'as sabirin. Nah, itu ya. Itu tingkatan pertama. Kemudian tingkatan kedua yaitu kasusnya ketika ada idgham. Fusakum itu ikhfa ya. Nah, idgham atau kasusnya iklab juga termasuk. Berikutnya iklab juga. Iklab yambu'a ya. Jadi tingkatan setelah akmalu matakun, tingkat namanya kamilah. Kamilah. Nah, itu namanya naqisah, kurang gunahnya. Ya. Nah, tingkatan yang ketiga terjadi pada izhar. Terjadi pada apa, Bu? Izhar. Ya, hukum nun sukun atau tanwin yang bacanya jelas. Nah, contohnya apa? Man amana minhum minhum. Nah, itu kita baca minhum itu ada gunahnya. Gunahnya
Nah, itu ada dengungnya, tapi dengungnya kurang gitu. Tingkatan dengungnya naqisoh gitu. Nah, terus yang keempat tingkatan apa? Tingkatan yang keempat itu anqosumata, sangat-sangat kurang. Gunanya sangat kurang. Nah, itu terjadi pada terjadi ada huruf nun dan mim yang harokat. Na, nu, ma, mimu. Jadi ketika kita membaca naninu, ya, maka itu ada gunahnya, Ibu, ada dengungnya. Tapi dengungnya tingkatan yang paling kurang. Nah, saya sebutkan apa? Anqosumatak. Nah, itu ya. Nah, mungkin butuh ditulis nggak? Jadi tingkatan yang pertama itu akmalukun akmal, ya, akmalu matakun. Mungkin saya tulis. Nah, tingkatan guna, tingkat pelan-pelan. Kamu, nah, tingkatan azmi. Oh, sempurna. Sempurna. Ya. Yang tingkatan ketiga kurang. Tingkat 4 sangat kurang. Nah, yang ini contohnya adalah nun dan mim bertasydid. Nah, kalau yang sempurna itu contohnya ikhfa, ya. Idgham bi gunnah. Yang kurang termasuk juga apa? Juga iklab, ya. Kemudian yang kurang itu izhar. Terus yang sangat kurang nun dan mim berharokat. Udah, nggak usah. Nggak usah. Yaitu tingkatan gunah, ya. Nah, itu bedanya di situ. Untuk 1 dan 2 itu ya nggak jauh, ya. Bedanya dikit sekali. Nah, kalau 3 dan 4 itu sangat berbeda jelas. Wallahu a'lam. Ya. Ya, paham ya? Insyaallah. Ya, mungkin untuk pertemuan ini kita bahas yang ikhlab saja dulu. Taib, Allah alam bisawab. Mungkin
sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Insyaallah kita akan gunnah musyaddadah maksud tingkatan gunnah bukan? Iya, betul. Gunnah musyaddadah itu yaitu nun dan mim yang bertasydid itu namanya gunnah musyaddadah ya. Gunnah musyaddadah termasuk itu nun dan mim yang bertasydid. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insyaallah kita kembali bertemu insyaallah pada langsung saja kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Syukran kepada semua peserta yang hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la